Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe biar rezeki kamu banyak ya. Sora doain selalu untuk yang udah sering datang maupun baru saja datang. Hari ini kita akan memulai pembacaan ya tentang seseorang yang ingin datang kembali dengan rencana indah. Nah, jadi orang ini ingin datang kembali dan ingin punya rencana indah sama kamu. Kita akan lihat dia siapa dan apa rencananya. Dan semoga apa yang Sora bagikan hari ini bisa resonate untuk kamu ya. Dan yang pastinya kalau tidak resonate, karena kartu ini memang bukan buat semua orang ya. Bisa saja hanya cocoknya setengah atau bahkan gak cocok sama sekali sama kamu. Ya, ambil yang positif, oke. Kita akan mencoba lihat energinya dulu dari orang ini. Ya, yang pertama dengan imagination. Yang kedua ada trap. Ya. Dan yang ketiga ada death. Wow. Jadi gini, kemarin ada yang komplain sama Sora kalau ngomong kenapa bahasanya sering diulang-ulang. Jadi gini, ketika Sora sambil baca, itu kan Sora pakai intuisi ya, ada channeling energi di sini. Jadi ketika Sora mengulang kata, itu Sora sedang mencari juga kata-kata lain untuk menjelaskan lebih dalam dari apa maksud kata-kata itu. Karena kosakata kita itu kan banyak ya. Variasi kata itu banyak. Dan Sora mencoba untuk menggunakan variasi kata yang lebih banyak untuk bisa lebih membuat kamu ngerti sama maksud dari kartunya. Dan dari apa yang Sora sudah sering polling dan dari bagaimana kalian mendengarkan, di sini banyak sekali yang Sora rasakan itu senang untuk dengar storytelling. Artinya kalau contoh ya kayak gini. Oke, imagination. Udah, sebenarnya kamu udah ngerti kan artinya imajinasi apa? Gitu loh. Terus ini terperangkap, udah gitu. Terus habis itu death, kematian, udah gitu. Nah, apakah kamu akan happy kalau Sora cuma ngomong satu kata? Dari yang Sora tahu, kalian nggak happy. Kalian pasti pinginnya Sora jelasin lagi dong lebih dalam itu maksudnya seperti apa. Bukan nggak mau singkat, padat, dan jelas. Tapi banyak di sini yang seorang ngelihat kebanyakan itu memang seneng untuk didetailin. Dijelasin lebih mendalam. Dan itu seorang ngonekin pakai intuisi gitu. Jadi digging juga kata-katanya apa nih yang dimaksud gitu loh. Untuk bisa punya variasi untuk lebih jelas, lebih detail ngejelasin. Ya. Jadi bukan nggak terima komplain. Tapi itu alasannya kenapa. Jadi kenapa sering ada pengulangan? Karena Sora tuh sambil ngonek kepikirannya Sora. Paham kan ya? Itu sambil loading gitu. Kan ada orang yang kayak tapping gitu ya tangannya. Nah itu karena dia sambil loading juga gitu, nyari kata-kata. Paham ya? Oke. Jadi sorry kalau Sora kata-katanya sering diulang-ulang. Imajinasi di sini artinya adalah dia masih sering banyak sekali menghayalkan atau berimajinasi soal kamu. Namanya imajinasi itu banyak. Berhayal itu banyak. Bisa saja memang dia menghayalkan atau mengimajinasikan hal-hal yang sudah berlalu sama kamu. Memori-memori dan kenangan yang pernah dilakukan bersama, aktivitas yang dilakukan bersama, ya kegiatan yang dilakukan bersama. Di sini Sora melihat ada main, mungkin di sini kalian pernah main bareng, pergi bareng, menghabiskan waktu-waktu yang menyenangkan, banyak ketawanya, banyak serunya gitu ya. Jadi di sini yang dia bayangkan tuh waktu-waktu yang seperti itu, petualangan-petualangan kalian, waktu-waktu yang menyenangkan, ketawa-ketawa itu. Di sini juga ada gambar sofa. Mungkin sekedar kalian duduk bareng, cerita-cerita lucu, ketawa-ketawa gitu ya. Di sini juga ada mungkin ada ruang tamu ya. Jadi mungkin kamu yang bertamu ke rumah dia atau dia bertamu ke rumah kamu. Nah itu semua menjadi sebuah imajinasi yang masih terus ada di dalam pikirannya dia. Tapi ada juga kalau yang memang mungkin tidak intens bertemu atau tidak intens banyak menghabiskan waktu bersama. Dia seperti menghayalkan dan berharap ada imajinasi-imajinasi seandainya aku bisa menghabiskan waktu sama dia kayak gini. Seandainya aku bisa cerita lucu yang sama dia soal hal ini. Kayak gitu ya. Jadi yang sudah berlalu ataupun hal yang dia hayalkan bisa dia lakukan sama kamu. Ada trap. Nah, ini gambarnya terjebak. Artinya orang ini itu memang masih terjebak ya dalam situasi-situasi tentang hayalan tentang kamu ya. Karena imajinasi itu masih menjebak dia. Dia masih terperangkap dalam imajinasi dia sendiri, dalam pikiran dia sendiri, masih terus memikirkan, masih terus menghayalkan. Di sini gambarnya seperti pakai baju kerja ya. Jadi meskipun dia mencoba untuk melarikan diri melalui bekerja,
mencoba untuk keluar gitu ya. Dia tapi seperti sudah terjebak dan tidak berdaya untuk keluar dari pikiran dia sendiri yang masih menghantui ya. Kalau menghantui kesannya negatif, masih membayangi lah ya. Membayangi pikiran dia soal pengen ketemu kamu. Nah, di sini juga kalau Sora lihat tangannya itu seperti gesturnya itu meminta bantuan gitu ya, memohon. Nah, jadi di sini juga banyak yang merasa bahwa hidupnya mungkin banyak dalam masalah yang belum bisa keluar karena memang banyak masalah yang dia merasa dia butuh bantuan kamu. Dia butuh pertolongan kamu, dia butuh support kamu, ya. Di sini Death. Secara literally memang seperti belum siap, ya. Belum siap untuk move on, belum siap untuk melupakan. Jadi ini bisa saja hubungannya sudah berakhir, sudah tidak ada komunikasi, ya. Dan Sora lihat ini mungkin sudah cukup lama ya. Artinya hubungan ini mungkin berakhir atau nggak deket lagi. Bisa aja ini memang mantan kamu atau orang yang pernah dekat sama kamu, ya. Tapi artinya belum bisa benar-benar lupa. Nah, sudah lama, sudah waktu berlalu, tapi kok masih tidak bisa lupa. Hari ini kita pakai menu yang agak langsung menu utama. Emangnya kemarin ada apa sih antara kamu sama dia sampai dia pergi atau kamu pergi atau kalian nggak sama-sama lagi? Ada masalah apa? Yang pertama ada tentang masalah keuangan. Nah, jadi ada masalah abundance, ada masalah rezeki, ada masalah keuangan yang mempengaruhi hubungan kalian. Entah kamu yang mungkin lagi sulit secara finansial atau justru dia yang lagi sulit secara finansial. Ya, dan ini kalau ngomongin jumlah uang, itu jumlah uangnya cukup banyak ya. Dan di sini ada cat. Nah, masalah berikutnya adalah bisa di sini ada yang punya masalah tentang kecemburuan. Tentang sifat jealous, entah dia yang suka jealousin kamu atau kamu yang suka jealousin dia, suka cemburu gitu ya. Nah, jadi ada yang mungkin di sini bersikap posesif ya, bersikap posesif, pingin ngatur, pingin ngontrol karena cemburu ya. Atau ada orang-orang atau ada gosip-gosip atau ada omongan-omongan yang justru sampai di kuping, yang sampai di kalian, yang malah membuat kalian mungkin jadi bertengkar atau salah paham atau apapun itu ya. Tapi di sini ada omongan-omongan yang nggak enak sampai di kuping kamu juga bisa ya. Habis itu di sini ada tentang masalah justice. Nah, di sini ada masalah berimbang ya. Ada masalah berimbang, ada masalah tentang keseimbangan. Jadi bisa aja di sini ada seseorang yang kamu merasa kok kayaknya dia tidak seimbang sama kamu, apa yang kamu beri tidak kamu terima ya. Nah, ini adalah tentang masalah keadilan. Nah, jadi kamu merasa kayaknya kok ini nggak adil ya. Nah, tapi di sini juga ada yang sedang, salah satu masalah yang membuat mungkin dia menjauh adalah yang sedang terlibat dengan masalah hukum ya. Mungkin sedang mengurus dokumen apapun itu, dokumen yang berhubungan dengan uang yang banyak, dokumen yang berhubungan dengan mungkin harta keluarga, dokumen berhubungan dengan masalah hukum di kerjaan ya. Atau memang masalah hukum yang berhubungan dengan surat ya, yang berhubungan dengan surat hukum, yaitu mungkin bisa saja ada yang sedang proses perpisahan, perceraian dan sebagainya. Ya, Sora akan ambil 2 lagi. Ya. Ini semakin Sora memperkuat Sora ya. Jadi kalau memang untuk urusan uang, mungkin itu ada urusan uang yang berhubungan sama keluarga, inheritance ya, warisan, urusan dengan keluarga. Dan beberapa di sini berhubungan dengan orang ini adalah orang dengan energi divine maskulin atau male. Yang berikutnya adalah tree. Nah, masalah berikutnya adalah masalah yang berhubungan dengan kestabilan. Kestabilan, growing secara spiritual. Nah, jadi 5 masalah besar ini yang mungkin sebelumnya membuat hubungan kalian itu menjauh, tersudahi dan sebagainya. Bisa dapat 1, bisa dapat semua ya. Bisa aja kombinasi masalah yang dihadapi atau memang cuma salah satu dari 5 kartu itu. Bijak-bijak didengerin, oke? Sekarang kita mau lihat energi dari orang ini. Siapa sih ciri-cirinya orang ini ya? Nah, ada energi dari dognya. Orang ini awalnya adalah orang yang memang dekat sama kamu, ya. Orang yang dekat sama kamu, orang yang support kamu sebelumnya, yang bisa saja kalian juga berangkat dekat berdasarkan persahabatan. Banyak dari mereka yang mungkin sebelumnya cukup loyal sama kamu, nemenin kamu, ya, seperti menunjukkan kesetiaan dia sama kamu, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini,
atau selalu siap siaga untuk berada dekat sama kamu, ya. Yang kedua, orang yang penuh dengan romantisme, ya. Orangnya romantis. Di sini ada gambar bunga. Bisa saja dia sering ngasih kamu bunga. Sering di sini ada gambar lagu, mungkin kasih kamu mainin alat musik lagu kesukaan kamu atau lagu yang memori tentang kalian atau sekedar menyanyikan lagu-lagu yang berhubungan dengan percintaan kalian. Ya. Orangnya memang tipe-tipe penyair ada, tipe-tipe pujangga ada, tipe-tipe seniman ada. Meskipun itu orangnya memang terkadang sering sekali menjadi galau dan gelisah. Banyak dari mereka yang orangnya suka gampang galau, gampang gelisah, gampang bingung dan gampang gamang atau gampang risau. Nah, stars ya. Di sini kalau Sora lihat ada yang memang kamu kenal sama dia itu di antara dua. Memang dari networking kamu juga, mungkin temannya teman kamu, temannya saudara kamu, temannya tetangga kamu, atau kayak memang berasalkan dari networking kamu, atau memang kalian ada yang berkenalan melalui sosial media atau internet. Ya. Side. Nah, orang ini ya kalau Sora lihat orangnya itu terkadang bisa terburu-buru, ya. Orangnya itu bisa sikapnya keras, ya. Jadi langsung aja set motong kayak gitu ya. Jadi ketika ada keresahan, seperti sekadang berpikir untuk tidak melakukan apapun itu tanpa berpikir panjang. Di sini dengan pekerjaan, ada yang melakukan pekerjaan itu berdasarkan memakai alat potong ya, Sora lihat di sini. Jadi mungkin ada yang kerjanya dalam bidang tukang potong rambut, ya kan, alat potong, ya kan, dan sebagainya, dokter gigi, dokter bedah, gitu ya. Pokoknya ada alat yang berhubungan dengan alat potong, pisau dan teman-temannya, barbershop. Nah, tapi di sini juga menandakan bahwa komunikasi itu diputus sama dia. Jadi ketika dia gamang, hatinya itu gamang, merasa kayak mungkin ada ketakutan, kerisauan soal masalah masa depan, ya. Masa depan atau harapan itu dia seperti menjauh dari kamu. Bisa saja karena dia merasa mungkin di sini ada yang kayak pesimis atau hopeless. Hopeless tuh bahasa Indonesianya apa ya? Putus harapan sama masa depan. Jadi khawatir tidak adanya masa depan. Jadi langsung kayak memutuskan seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira ciri-cirinya dia. Ya. Namun adakah perasaan lain setelah dia pergi dan menjauh begitu saja? Apa yang dia rasakan selain yang di atas tadi ya? Dia merasa menjauhi kamu itu seperti rasanya kalau Sora lihat itu seperti berjalan tanpa arah. Ya. Seperti memang benar-benar menjauh, seperti merasa kehilangan. Ya. Kalau Sora lihat menjauhnya tuh benar-benar menjauh. Ya, tapi memang ada beberapa juga dari mereka di sini yang secara tempat memang jauh dari kamu ya, mungkin LDR di sini kalau Sora lihat. Menjauhnya tuh benar-benar sampai sulit untuk dijauhi ya. Namun kalau Sora lihat di sini snake itu juga berhubungan dengan keterikatan ya. Tapi semakin dia menjauh, semakin dia itu merasa terikat sama kamu. Ada sesuatu yang melilit hatinya dan perasaan dia ya. Jadi menjauh itu tapi terlilit hati dan perasaannya. Dan seperti seorang anak kecil ya, dia masih sering sekali lihat ya gambarnya duduk dan termangu memikirkan kamu. Ya. Jadi sebenarnya dari awal dia menjauhi kamu, dia tidak benar-benar bisa melupakan kamu atau tidak bisa benar-benar menjauhi kamu lah ya, kalau yang Sora lihat. Nah, kenapa dia ingin kembali? Kenapa dia ingin kembali? Selain karena masih terperangkap dengan imajinasi, adakah hal lain? Hati dia, perasaan dia itu selalu untuk kamu. Artinya memang tidak bisa dibohongi, namanya masalah hati dan perasaan itu masih di sana untuk kamu. Ada hati yang selalu untuk kamu, hati tidak bisa dibohongi. Hati yang menetap, hati yang menetap dan selalu ada di sana untuk kamu. Meskipun menjauh dengan waktu, tapi tetap saja dia tidak berubah dan tetap ada di sana. Ya, perasaan dia untuk kamu. Artinya meskipun menjauh ya perasaan dia itu tetap ada di sana untuk kamu dan tidak pernah berubah. Dan di sini kayak dia ingin menjadikan kamu sebagai pasangan dia. Di sini ada engagement, di sini ada perasaan keterikatan.
Ada di sini yang kayak malah kayak merasa kamu adalah sudah jadi pasangannya dia. Di sini bisa wife atau husbandnya. Dan dia merasa kayak dia tidak bisa mengontrol hati dan perasaannya, tidak bisa merubah hati dan perasaannya kalau dia memang sudah cuman kepinginnya kamu. Pikiran dia itu tidak bisa menginginkan yang lain, cuman menginginkan kamu, ya. Sehingga dia masih sering juga kok nyari tahu soal kamu ya melalui sosial media, nanya-nanya kiri kanan, keadaan kamu gimana gitu ya. Nah, tapi di sini juga kalau Sora lihat kan news ya. Jadi masih kepo soal kamu, masih pingin tahu soal kamu ya. Dan bagaimana dia pingin tahu apakah kamu sudah berubah sekarang, apakah perasaan kamu masih sama, dan apakah kalau dia kembali, dia pingin tahu kamu seperti apa. Jadi seperti kayak mantau gitu ya. Tapi ini juga bisa berarti dia pingin memulai percakapan kembali. Ada di sini yang percakapan ingin dimulai melalui pesan tertulis. Ya. Dan di sini ada yang berhubungan dengan home. Home adalah rumah. Rumah adalah lambang dari kenyamanan, lambang dari perlindungan. Memang hatinya dia sudah merasa nyaman sama kamu, sudah merasa terlindung sama kamu, sudah gak bisa nyaman ke yang lain. Nah, jadi dia kan pengen datang ke kamu. Nah, dengan rencana indah. Nah, kira-kira rencana indahnya itu apa? Kita mau coba lihat ya. Apa sih rencana indah yang mungkin ingin dia lakukan sama kamu? Gift. Kalau Sora lihat di sini dia ingin memberikan kamu lebih banyak hadiah. Bisa barang, bisa waktu, bisa kasih sayang. Mungkin sebelumnya kamu sudah banyak memberikan dia hadiah ya, pemberian-pemberian. Baik secara material maupun non material. Jadi seperti dia ingin bisa lebih banyak memberikan kembali sama kamu ya. Sweetheart. Nah, di sini dia seperti ingin memberikan kamu, ada satu perencanaan ingin memberikan cinta yang tanpa syarat atau cinta yang tak terbatas. Ya. Di sini ada lambangnya kehamilan, ada lambangnya bayi dan keluarga. Jadi kalau Sora lihat di sini rencananya adalah memang ada seseorang yang ingin membawa hubungan ini lebih serius ke arah yang mungkin pernikahan. Ya, pernikahan yang akan berujung bisa punya rumah tangga sama kamu. Ya, artinya kalian bisa punya anak sama-sama atau kalian yang memang sudah menikah, dia berencana ingin punya momongan sama kamu atau memang menambah momongan kalau sudah ada momongannya. Schedule. Orang ini mungkin sebelumnya terlalu sibuk ya, dia tidak pernah memberikan waktu yang cukup untuk kamu ya. Jadi yang dia pingin adalah dia pingin kembali dan punya perencanaan waktu yang lebih baik untuk kamu. Artinya bisa memberikan waktu yang lebih berkualitas untuk kamu. Hidupnya lebih tertata. Mungkin selama ini orang ini hidupnya tidak begitu tertata ya. Berantakan. Waktu itu seperti gak ada manajemennya, gak ada pengaturannya gitu. Dan lebih pingin punya perencanaan-perencanaan yang dia pingin susun sama kamu. Artinya dia pingin menyusun jadwal-jadwal perencanaan sama kamu. Ya, apapun itu. Mungkin perencanaan masa depan, perencanaan tentang aktivitas yang mau dilakukan, dan sebagainya. Dia pingin punya banyak waktu yang lebih rileks sama kamu. Dia pingin punya banyak waktu yang lebih punya kedamaian sama kamu. Ya. Jadi pingin membuat hubungan kalian itu menjadi lebih mudah. Mungkin selama ini hubungan sebelumnya berjalan sudah terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak ketenangan, dan tidak ada kebahagiaan dan damai yang selama ini kamu tunggu atau dia tunggu. Jadi dia pingin lebih memberikan perasaan tenang, damai, ya, sehingga kamu bisa rileks, bisa santai, tidak usah stres lagi menjalankan hubungan dengan dia. Dan di sini dia pingin lebih bisa menjadi seseorang yang bisa menerima kamu. Kalau selama ini mungkin dia pernah komplain atau tidak banyak harmonisasi di dalam hubungan kalian, dia pingin kali ini datang hubungan kalian tuh bisa lebih harmonis. Lebih kurang berantem, jangan berantem terus, lebih bisa saling mengerti, saling memahami, bisa saling menerima gitu ya. Jadi sesuatu yang itu sesuatu yang lebih bahagia lah ya. Promise. Banyak dari mereka yang akan memenuhi janji-janjinya sama kamu ya. Mungkin di sini Sora melihat ada yang ngasih cincin, ada yang janji mungkin ingin melamar kamu ya, akan memberikan lamarannya ke kamu ya. Ada yang sudah berjanji akan bertanggung jawab akan suatu, akan melakukan tanggung jawabnya ya. Jadi akan melakukan apa yang sudah dia janjikan sama kamu. Janji itu kan banyak ya. Seorang nggak tahu janjinya apa aja, tapi sesuatu yang kamu sudah tunggu dan kamu harap-harapkan dan kamu percaya bahwa dia akan mewujudkan ya.
yang mungkin janji mau ngajak jalan-jalan, yang mungkin janji mau kasih kamu hadiah, ya, yang janjiin rumah tangga dan sebagainya. Dan yang terakhir, ingin memberikan lebih banyak memori indah dalam album-album ingatan kalian, ya. Jadi memang rencana dia itu ingin memulai memori baru lagi, menambah memori yang sudah ada, dan memori-memori yang baru itu harus sesuatu yang lebih menyenangkan, harus sesuatu yang lebih indah, ya. Jadi seperti ada reunian mengulang memori dan menambah memori yang baru supaya dalam album ingatan kalian semakin banyak hal-hal indah yang akan terjadi dan datang. Jadi namanya juga rencana indah, jadi rencana yang bagus pastinya. Oke, jadi apa yang akan terjadi ke depannya? Dia akan melakukan pergerakan. Akan ada yang datang. Ya, dia akan datang, dia sudah ingin menunjukkan bahwa dia telah menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih berhasil. Ya, menuju ke arah kamu. Lakukan perjalanan menuju ke arah kamu. Di sini ada yang Sora lihat, memang yang tadi Sora bilang ya, ada yang jaraknya jauh dari kamu, jadi sedang merencanakan rencana perjalanan. Ya, kamu akan mendengar kabar dari dia, kabar yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Ya, dia ingin menunjukkan untuk dia kali ini lebih kooperatif. Mungkin selama ini kamu seperti berjuang mempertahankan cinta sendiri, dia ingin datang dengan sisi yang lebih kooperatif. Ya, dan dia akan menunjukkan bahwa ya dia punya kekuatan cinta yang besar untuk kamu. Lalu Sora, datangnya kapan? Kan pasti selalu nanyanya begitu ya, kira-kira kapan nih Sora datangnya? Ya. Di sini Sora akan pakai kartu time. Kita mau coba lihat. Kali ini Sora akan pakai kombinasi ya. Di dalam kartu ini nanti yang akan Sora pakai ada zodiak, ada angka, ada zodiak, ada angka, ada apa ini? Sebentar ya. Ada hari gitu ya. Campur sari yang ini. Sora pingin kali ini pakainya campur sari aja. Jadi kalau keluar zodiak ya keluar zodiak, kalau keluarnya angka keluarnya angka. Kalau keluarnya apapun itu akan keluar semuanya. Kita mau lihat ya. Kapan dia akan datang ke kamu? Kapan dia akan datang ke kamu? Yang pertama, Taurus. Nah, ada di sini ya zodiaknya keluar Taurus. Ya bisa saja datang 2 minggu atau 2 bulan lagi. Pisces, 12 minggu atau 12 bulan lagi. Atau ada angka 2 atau 12 ya. Mungkin angka 2 atau 12 ini ada arti tertentu untuk kalian. Ada dia sedang memilih hari yang terbaik untuk kalian. Jadi dia kayak menunggu waktu yang tepat. Terserah dia, bebas. Jadi dia masih mikir hari yang terbaik ya. Scorpio, 8 minggu atau 8 bulan lagi. Padahal Sora sudah campur ini kartunya semua ya. Nah, kita satu lagi. Hari Selasa. Ya. Ada yang hari Selasa atau ada tanggal yang 3 di sini. Sora ambil 7 aja deh yang ini. Biar dapat petunjuk lain ya. Cancer. 4 minggu atau 4 bulan lagi. Hap yang ini deh. Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi. Itu untuk zodiak ya, bulan, angka, periode, waktu. Oke, sekarang kita mau ke alfabet. H, X, G, D. S, A, M, N, Y. Dikit lagi ya. Z, Y, M, dan E. I dan F. Dicek nama belakang, nama kota, nama tempat, plat nomor kendaraan. Ya, bisa juga itu nomor rumah dan sebagainya. Oke.
Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Untuk yang ingin personal reading sama Sora, silakan DM di @sora_tarot di Instagram. Dan untuk yang ingin donasi pengembangan YouTube channel Sora, cukup 10.000 aja. Linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.